Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riwa. Kali ini saya akan melanjutkan kisah horor episode 6 yang berjudul Penjaga Makam. Oke, tanpa banyak basa-basi, begini kelanjutan ceritanya. Mereka memang terbilang nakal pada masanya. Nakal dalam artian mereka tidak ingin diatur. Nakal tapi mereka masih punya etika dan tata krama. Nakal soal mental keberanian masing-masing yang mereka miliki. Dul, Jar, lu berdua masih inget gak yang tempo hari tetangganya Fajar nyembuhin emaknya? Iya, gue inget Ram. Kaki emaknya Fajar dia pencet kan? Ucap Abdul. Ya udah, ntar kalau lo kesurupan lagi, gua siram air sungai sambil dipencet jempolnya sama si Abdul. Kan tenaga dia gede. Ucap Fajar. Pada saat itu, mereka memasang tenda tak jauh dari tempat yang pertama. Posisinya sangat dekat dengan semak-semak, agar tidak mudah dicari oleh penjaga. Udah gelap nih, terus gimana? Masa kita gelap-gelapan, Ram? Nyalain lampu badai aja, jangan pakai api unggun, kan masih ada parafin. Oh iya, sedikit penjelasan. Parafin adalah bahan yang mudah dibakar. Biasanya para pendaki yang malas menggunakan kayu di sekitar bisa menggunakan benda tersebut. Sementara lampu badai mereka pasang di dalam tenda. Parafin hanya untuk memasak air dan memasak makanan mereka. Di sana mereka tidak membahas soal jin karena takut mental mereka jadi down. Ada satu hal yang mereka takutkan, yaitu diketahui oleh penjaga pos. Kalau untuk Rama, ia takut akan keduanya. Entah ketahuan oleh penjaga maupun oleh sosok yang Rama lihat kemarin. Ya, mungkin karena Rama baru pertama kali dikelilingi oleh sosok yang menyeramkan. Rama dan Fajar tahu kalau Abdul agak takut orangnya. Karena dari itu, mereka berdua menemani Abdul memasak air untuk segelas kopi hangat di luar tenda. Karena kurangnya pencahayaan, pandangan pun agak gelap. Ada satu sosok menghampiri Abdul. Ram, kok gua berasa? Ucap Abdul. Rama memotong pembicaraan Abdul karena biar Abdul tidak merasa ketakutan. Fajar yang mengetahui ada hal yang tidak beres kemudian mendekati Abdul untuk mengajak berbincang agar rasa takut yang Abdul alami sedikit berkurang. Dari gelapnya pencahayaan, Rama melihat sesosok makhluk yang wajahnya rusak namun menggunakan pakaian seperti halnya para pendaki. Rama menyebutnya sebagai sosok Korin. Mungkin dahulunya orang itu terkena musibah saat mendaki di sini. Sosok itu hanya duduk diam, dekat sekali dengan Abdul sambil memandangi perapian. Tidak berbicara sama sekali. Cuekin aja lah, ucap Rama dalam hati. Kemudian datang lagi sosok siluman. Datang ke perapian sambil mengendus aroma yang Abdul masak. Ya, sejauh yang Rama lihat, sosok jin hanya memakan sari yang manusia masak maupun bakar. Sama sekali belum pernah memakan daging mentah seperti memakan hewan. Jikapun ada seseorang yang melihat hal tersebut, itu hanya ilusi pandangannya saja. Lalu satu persatu datanglah sosok yang menghampiri mereka. Banyak banget. Jar. Rama sambil melirik ataupun memberikan kode ke Fajar. Karena Rama takut dirasuki.
Fajar mengambil sebuah botol yang berisi air dingin yang diambil dari sungai. Tubuh Rama tiba-tiba tidak bisa bergerak. Hanya mata Rama yang melirik ke kanan dan ke kiri. Lalu disiramlah muka Rama dengan air dingin oleh Fajar. "Gua masih sadar. Kenapa lu siram gua, Jar? Gua kira lu kesurupan, Ram. Soalnya mata lu aneh, melotot ke kanan ke kiri." Saat mereka berbincang, beberapa sosok langsung menatap ke arah Rama. Yang tadinya sedang menikmati sari makanan bagi mereka, malah jadi fokus ke arah Rama. Bayangkan saja, ada sosok Corin yang mukanya menyeramkan mendekati kalian. Mungkin jaraknya hanya 2 keramik dari rumah kalian. Sangat menyeramkan. Rama membentangkan tangan ke belakang sambil bergeser sedikit demi sedikit menuju ke tenda. "Jar, Dul, lu berdua masuk ke tenda buruan." Rama memilih biar mereka yang melukai Rama daripada kedua teman Rama. Meski tak lama mereka saling mengenal, lagi pula Rama salah melibatkan mereka berdua. Rama merangkak mundur secara perlahan, namun mereka mendekati dengan perlahan juga. Kemudian tangan Rama meraba sesuatu yang berupa batangan kayu yang memang Rama taruh di pintu tenda. "Lu mau ini kan?" ucap Rama. Sementara Abdul dan Fajar hanya melihat apa yang Rama lakukan dari dalam tenda. Lalu Rama berdiri dan tangan Rama julurkan ke depan. Ketika tangan Rama dijulurkan ke depan, beberapa sosok malah mundur. Namun saat Rama tarik kembali tangannya, sosok itu kembali mendekat. Malah Rama buat mainan. Maju mundur tangan Rama. "Oh, ternyata mereka takut sama benda ini. Gua ada ide," ucap Rama dalam hati. "Jar, lemparin parafin sama korek. Buruan." Lalu